Time High. Selamat datang kembali di Kedai Temu Rama, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman-pengalaman orang. Setelah libur panjang, akhirnya kita kembali lagi dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang menurut gua sih sangat spesial ya. Karena nih orang salah satu yang menjerumuskan gua ke industri kopi terlalu dalam dan ini juga nih orang nih kaweannya paling banyak di mana-mana nih stylenya nih. Mari kita sambut Bapak Muhammad Aga. Silahkan Bapak. Terima kasih Fahri Murad. Aga aja udah terlalu religius. Wah sis, pakai Aga. Muhammad. Ya kan gue juga ada Muhammadnya juga. Ini gue seduhin kopi dulu nih Kak. Boleh. Bapak apa kabar? Baik dong. Ri, ini gue patah gimana? Iya nanti gue ganti ya. Nanti gue beliin. Oke. Lu baru pulang dari Afrika ya? Seminggu lalu sih. 2 minggu lalu lah. Lu karantina nggak? Karantina dong, gue. Kabur lu, yakin gue lu. Enggak, gue karantina. Kan gue posting. Oh iya. Lagi karantina gitu. Lu ngapain sih di Afrika Kak? Di Afrika itu kebetulan gue diundang sama ITPC ya. Indonesian Trade Promotion Center. Jadi itu di under Kementerian Perdagangan gitu lah. Sebenarnya project itu udah 2 tahun lalu sebelum COVID ya. Tadinya tuh mau bikin kayak festival kopi Indonesia gitu di sana. Cukup besar. Cuman COVID kan, jadi akhirnya nggak jadi. Tapi karena programnya udah masuk dalam program 5 tahun gitu ya, mau ngomong harus dijalanin. Nah akhirnya tetap jadi gitu ya, cuma konsepnya dirubah. Jadi akhirnya konsepnya tuh pop up. Jadi kerja sama roaster-roaster di South Africa gitu ya, untuk jadi host mereka lah ceritanya. Itu kopi-kopi Indo yang dikenalin ke mereka? Iya, semua kopi-kopi Indo gitu, semua kopi-kopi Indonesia. Jadi memang tugas gue tuh disuruh kurasi dulu kopi-kopi yang kira-kira maksudnya punya potensi untuk diekspor lah. Jadi gue bawa kemarin sekitar 12 single origin. Ada kopinya Raymond Ali juga, ada kopinya Jasin, ada Catur Collection, ada Semendo. Jadi gue bawa kayak 70% itu yang mungkin kategori specialty gitu ya. Yang sisanya adalah commercial grade lah. Karena nggak mungkin specialty semua kan, karena mereka tuh mereka juga pasti ada mikir lah gitu. Kalau harganya murah mungkin bisa gue beli, kalau harganya terlalu mahal juga mungkin ya nggak tahu gitu ya gimana. Kenapa gitu. ke Afrika? Kan nggak, maksud gua kan ada ada negara Amerika nih atau Eropa mungkin yang lebih banyak orang kopinya gitu. Kalau itu gue jujur gue nggak tahu ya di sini. Cuma nggak gini, cuman waktu gue di sana tuh ternyata gue melihat perkembangan kedai-kedai kopi di sana dan roaster di sana itu sebenarnya bisa mungkin mirip sama Indonesia beberapa tahun lalu lah. Jadi sekarang lagi racing aja. Lebih maju kita? Lebih banyak kita, bukan lebih maju. Maksudnya kalau lebih banyak opsi kita, terus mungkin koleksi kopi-kopi bagusnya juga lebih banyak kita. Terus marketnya juga mungkin lebih banyak kita gitu ya. Culture-nya juga lebih bagus kita gitu ya. Cuma apa ya? Ya mereka lagi naik aja sih. Maksudnya lagi growing aja sih industri kopinya gitu. Jadi mungkin ini waktu yang tepat untuk mereka untuk si Indonesia mempromosikan kopinya gitu. Terus mendapat orang-orang sana dengan kopi kita, kan mereka pasti lebih sering nyobain kopi Panama, Ethiopia. Enggak juga. Ternyata hampir beberapa roaster yang gue datengin gitu ya, mereka udah punya kopi Indonesia. Contohnya ada satu roastery namanya Rosetta. Mereka udah ambil kopinya Frinsa dari Nordic Approach. Jadi udah beberapa kali ngambil kopi Indonesia lah. Dari Nordic Approach gitu kan, yang ada situ Frinsa Estate ya. Terus ada juga satu chain coffee shop besar gitu namanya Seattle Coffee. Itu juga punya kopi dari Gayo sebagai salah satu blend. Terus ada Origin Coffee juga, mereka juga udah pernah ngambil beberapa kopi dari Kerinci, kopi dari Gayo juga gitu ya. Terus Father Coffee juga pun pernah ngambil kopi dari Kerinci gitu ya. Jadi mereka cukup familiar sebenarnya. Cuman yang mereka belum terlalu familiar adalah ternyata kita punya banyak single origin. Single origin, ngerti nggak? Mereka taunya Gayo Jawa Barat gitu kali. Mereka taunya Sumatera. Oke, paham. Jawa Barat, doang. Ya lebih ke arah situ lah gitu. Jadi kalau mereka ditanya soal kayak Kerinci itu daerah mana gitu, mereka belum specifically tahu banget ini misalkan di daerah Jambi gitu ya. Mereka taunya Sumatera aja. Gitu ya gitu. Jadi Sumatera Kerinci. Gitu sih. Gimana sih caranya barista tuh bisa kayak diundang kayak gitu loh? Maksudnya kayak gua nggak tahu. Maksudnya kayak lu dipilih buat berangkat ke sana. Sebenarnya nggak dipilih, Ri. Itu kan memang karena kebetulan kan gua kenal sama beberapa, karena kita udah pernah kerja sama Kementerian Perdagangan juga kan beberapa tahun belakangan gitu ya. Jadi waktu itu gua juga pernah diundang, Smith pernah diundang sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri juga buat bikin kayak semacam cupping itu tahun 2016 ya kalau nggak salah seingat gua ya gitu. Dan di situ kan
tujuan gue di situ kan memperkenalkan kopi sekalian cari koneksi, bener nggak sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan gimana caranya ya lo harus perbanyak koneksi lo nggak sih gitu ya kan? Koneksi lu paling Sama banyak nih. Perbagus personal branding. Karena kan pasti lo ingat gak waktu kita ke IMF orang nyari kita di apa? Di googling kan? Bener. Barista Indonesia siapa aja gitu kan? Jadi minimal lo ada di Google lah. Iya. Gua Lah, tahu ya. bukan maksudnya Paham gua. prestasi gitu kan. Yes, Ya yes. lu ada di Google gampang, Ri. Lu tinggal pilih lu mau bikin prestasi atau lu mau bikin sensasi kan simple. Kalau lu banyakan apa nih? Gua balance lah. Gua balance. Tapi nggak, yang gue pengen bahas, gue kalau bahas kebaristaan lu nih, gue udah bosen banget nih. Boleh. Gue bahkan tahu sejarah lu lah. Udah tahu ya? Iya udah tahu gue. Udah kelamaan, Ri. Di googling gampang, podcast banyak gitu. Iya. Kenapa sih lu sekarang? Apa tuh? Oh, nge-shake gitu ya. Kenapa ya, Ri? Gak tahu sih, kalau gue berpikir sebenarnya kayak lu kalau sadar ya, gue setahun terakhir lagi nggak terlalu fokus di kopi. Kenapa tuh? Lagi break aja. Bosen apa jenuh apa gimana? Gak bosen, tapi kayak misalnya gue lagi bingung mau ngapain lagi, ngerti nggak lu? Kok bisa? Seorang lu loh? Iya justru itu, karena gue bingung lagi mau ngapain lagi, akhirnya gue larinya ke mixologist kan. Emang lu dapat apa di mixologist? Yang nggak lu dapat di kopi? Banyak banget sebenarnya. Jadi mungkin ini tahun 2018 kan semenjak gue compete di World gitu ya, itu pokoknya setiap gue kompetisi barista gitu ya, yang paling bikin gue stres itu adalah signature drinks. Menu yang paling... Ya pokoknya signature drinks lah gitu, yang bikin gue stres gitu ya. Kayak kok nggak related sama kopi yang gue pakai, kok bahan bakunya harus sinkron sama flavor notes dari kopi yang gue pakai, ngerti nggak lo? Kayak jadi banyak hal yang ternyata tuh belum gue kuasain. Nah, bikin signature drinks kan bukan cuma sekedar lu campur gula, campur sirup, campur jus, campur kopi gitu ya. Enggak men, gitu. Lu harus paham juga kan sebenarnya kalau misalkan lu nambahin bahan baku ini nanti akan hasil akhirnya akan seperti apa. Harus gitu sinkron kan. gitu ya? Enggak, maksudnya gini, kayak misalkan lu nambahin jus ke dalam kopi gitu ya, jus lemon gitu, tapi masa di kopi, nanti di minuman akhirnya rasanya lemon juga kan nggak mungkin gitu. Jadi harus ada kayak rasa lain yang ditimbulkan karena perpaduan rasa antara kopi lo sama jus lemon, misalkan berubah jadi rasa passion fruit. Oke. Nah, paham. Yang waktu itu gua belum terlalu pahamin itu adalah proses, kan kalau kopi kan lo ada proses ekstraksi namanya ya. Preparation untuk bahan baku lain ternyata juga ada proses ekstraksinya, Ri. Kayak herbs, ada tincture, ada fermentasi, ada sous-vide, ada steam distillation dan lain-lain. Jadi ribet banget ya? Nah ribet kan gitu. Nah itu gue belum tahu gitu. Dan ternyata itu field baru. Kan at the end of the day lu sama-sama ekstrak ingredients. Iya, nggak gitu. cuma kopi doang. Nggak cuma kopi. Kalau kopi kan ada immersion, ada ada pour over gitu ya. Ya maksudnya ada drip, ada immersion. Nah kalau di bahan baku kayak contoh teh gitu ya, gimana cara lu ekstrak teh selain immerse gitu? Kan bisa gitu. Misalkan lu coba buat bikin fermentasi, tehnya lu fermentasi gitu ya. Maksudnya ekstraksi rasa dari teh tersebut ya. Atau lu bisa cuma masalah kena air panas doang berarti. Atau lu bisa bikin misalkan steam distillation lah, nanti itu jadinya hydrosol, jadi essential oils. Atau lu bisa bikin tincture lah, misalkan, atau lu bisa bikin bisa di sous-vide lah gitu ya. Jadi banyak hal yang ternyata itu belum gue tahu gitu. Istilah-istilah yang lu sebutin gue gak ada yang paham aja. Iya, maksudnya gue juga lately lagi ngulik bagaimana cara ekstrak bahan baku selain kopi yang memang ternyata stabil, konsisten gitu ya. Akhirnya gue pilih sous-vide. Sous-vide kan biasanya dipakai di daging. Iya, bukan daging doang, maksudnya dipakai di kitchen lah ya. Yang kayak tahu gue kan daging. Dipakai di kuliner, ya maksudnya di kitchen lah gitu ya. Buat mereka bikin food gastronomi dan lain-lain. Nah jadi gue merasa kalau ternyata itu bisa karena kan konveksi ya gitu. Jadi metode ekstraksinya kan konveksi. Lo nggak langsung direct heat gitu. Jadi waktu lo lagi manisin air panasnya itu lo pakai buat jadi jadi alat untuk lo ekstrak sesuatu. Jadi kan karena dia sifatnya konveksi. Nah di mana waktu lo lagi, misalkan contoh lo bikin teh lo rebus gitu ya, itu kan temperatur naik terus karena boiling. Iya benar. Nah tehnya nanti akan hilang flavor, aromanya akan hilang, akhirnya jadi tannin atau kecut. Pahit doang ntar. Kecut ya, gitu. Kecut lah. Kalau teh kan kecut. Kan tannin gitu kan. Nah kalau bahan baku lain juga sama, karena kan gue sekarang lagi bermain di ranah botanical namanya. Apa tuh? Botanical tuh teh botanical gitu ya. Misalnya ingredients yang memang dihasilkan, bukan dihasilkan sih, dari tumbuhan lah. Botanical kan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Ada
ada herbs juga masuk botanical dan segala macam gitu ya. Jadi gue lagi seru aja sih ngulik-ngulik, ternyata seru ya gitu. Kalau lu memahami hal lain yang belum pernah ada di ranah lo gitu ya, itu bisa lo aplikasiin di kopi juga at the end of the day gitu. Makanya gue lagi coba buat bukan break 100% ya. Gue lagi coba buat ngurangin porsi gue dulu di kopi gitu ya. Tapi lu masih bisa pulling espresso kan? Masih. Itu kan pasti gue kalau ke kafe juga pasti gue pulling gitu, mau nggak mau. Silahkan. Zero Azul. Tapi Tapi natural ya. Kalau Bapak 2018 kan wash ya. Tapi nggak ada triple A sih sekarang. oh iya. Ini kan udah nggak ada triple A. Nah, balik lagi ya. Terus waktu gue lagi mempelajari beberapa bahan baku lain nih, ternyata itu ternyata menjadi benefit buat gua. Misalkan gua kan pernah ikut Q-Grader. Masalah gua adalah dulu di vocabulary rasa. Oke. Ngerti nggak lo? Jadi kayak gua kalau setiap deskripsiin rasa itu ya itu lagi gitu misalkan, karena Nggak luas. iya maksudnya ya karena sebenarnya memori atau vocabulary lu cuma segitu aja, perpustakaan rasa lu cuma jeruk lagi, strawberry lagi gitu ya, peach lagi dan lain-lain gitu ya. Nah once gua coba buat ngulik si botanical herbs, spices dan lain-lain, ternyata rasa smoky itu nggak selalu negatif, ngerti nggak lu? Serius. Iya, buat gua gitu ya maksudnya. Tapi itu kan di signature beverage ya? Iya, maksud gua kan gini, kan kalau di kopi kan lu mencoba untuk menghindari rasa smoky, mencoba Smoky, untuk pahit, menghindari dan rasa sebagainya. bitterness. Nah ini gua injek pahit gitu. Jadi Bahkan ada sirup bitter ya? Iya, di ranah ini tuh gue coba buat gimana cara gue mengekstrak bahan baku yang memang konteksnya pahit tapi acceptable buat orang. Oke. Gitu. Jadi pahit itu kan salah satu part dari rasa yang bikin minuman lo balance gitu. Maksudnya bukan minuman doang, maksudnya produk lo jadi balance. Kopi juga pahit kan sebenarnya kan. Mau geisha mau apapun juga pasti ada pahit gitu. Karena dia cover sama flavor lain aja gitu ya. Kalau dia nggak ada floral, kalau dia nggak ada fruity, itu kan pasti cuma pahit doang. Iya benar. Kayak gitu. Jadi basically lo ekstrak teh juga pun pahit sebenarnya. Tapi karena dia ada beberapa flavor lain yang ditemukan, akhirnya teh itu jadi teh atau tisane itu jadi terlihat lebih lebih punya value gitu. Jadi gimana caranya lu memanfaatkan pahit ini menjadi sebuah value, bukan negatif gitu. Jadi positif pahitnya gitu. Jadi itu kebayang kalau maksud gue. Jadi kan kalau di signature drinks itu mungkin kalau di gue ya sekarang lagi gue ngulik gitu. Gue selalu menawarkan ke orang itu, lu mau minumannya seperti apa? Gue punya yang sweet sour, bitter sweet. Jadi sour aja sebenarnya udah negatif di kopi bener. Iya benar. Tapi di sini gue menawarkan gitu, sweet sour, bitter sweet gitu ya. Berarti jadi lebih luas ya permainannya ya? Iya, karena kan itu kan part of sensory ya nggak sih? Iya benar. Sour itu kan sebenarnya juga kalau misalkan lu kalau sour berdiri sendiri mungkin nggak bisa dinikmati. Iya benar. Tapi kalau sour berdiri dengan rasa lain gitu ya, elemen lain gitu, misalkan ada bitter atau ada sweet gitu ya, itu menjadi sebuah uniqueness gitu. Kayak ya kalau gue sih jadi lebih harmoni aja kan, maksudnya rasanya jadi lebih mewah, layering dan sebagainya. Iya, nah itu makanya kenapa gue mencoba untuk objektif gitu ya. Makanya gue break dulu dari kopi nih sebenarnya. Bukan break sih sebenarnya, lebih kayak tidak terlalu intens di ranah kopi ya. Akhirnya gue mencoba untuk memposisikan diri gue sebagai orang baru di industri yang mungkin disebutnya mixologist ya. Karena gue belum dibilang mixologist gitu ya. Ya gue beverage creator lah, asik. Kayak content creator di Bapak. Iya, tapi kan gue bikinnya minuman. Iya. Suka aja nih gitu. Itu sih sebenarnya yang gue pelajarin. Jadi gue bukan cuma sekedar kayak misalkan, kok sekarang lu larinya ke lu nge-shake sih, bukannya lu megang jak lagi atau megang porta gitu. Tapi bukan berarti gue nge-shake itu main campur-campur bahan baku asal-asalan. Terus orang lain minum, enggak men gitu. Gue pelajarin juga gitu kan sebenarnya kenapa harus di-shake, kenapa harus di-stir, kenapa harus di-throwing dan lain-lain gitu ya. Karena emang sebenarnya konsepnya semua metode itu kan ada airing sama ada diluting kan. Jadi lu ngedilute sama lu ngasih udara gitu. Jadi poinnya adalah gimana metode mana yang memang cocok sama konsep minuman lo gitu. Jadi nggak semua minuman harus di shake, nggak semua minuman harus di stir, nggak semua minuman harus di throwing gitu. Jadi ada beberapa minuman yang memang lu pengennya tuh sebenarnya teksturnya lebih dapat ya makanya di shake. Ngerti nggak? Lu pengen sebenarnya kayak lu pengen diluting biasa ya, pengen misalkan bahan baku lo terlalu intens gitu, lo cuma pengen ngedilute biasa gitu ya, tapi tanpa adanya ekstraksi tambahan, aeration tambahan gitu, aeration tambahan, udah stirring aja sih sebenarnya gitu, jadi dilute biasa. Oh lo pengen ada dilution, tapi lo juga pengen ada aeration gitu, ya udah di throwing aja gitu. Jadi kayak gitu-gitulah metode-metode yang memang sebenarnya mungkin kita sebagai barista at least tahu aja gitu, nggak harus menguasai, tapi
menurut gua kita harus tahu sih. Karena kalau kita cuma taunya ekstraksi doang gitu, emang lo setiap hari cuma jualan kopi kan ada matcha latte, Iya, benar. ada taro latte, ada es leciti. Nggak, maksud gua kayak menarik aja kalau misalkan barista ini ternyata scope-nya diperluas gitu ya, maksudnya knowledge-nya diperluas lagi, atau skill-nya diperluas lagi, kan itu jadi value buat diri dia sendiri. Gitu. Iya, benar. Gitu aja sih sebenarnya gua melihatnya. Gue sampai nggak bisa bales, gue mau ngomong apa ya, gila. Zri, ini serwazil enak banget, Ri. Terima kasih lo. Nah, kalau gue nggak bisa nanggapin tuh masalah yang lu tadi tanggepin tuh, karena menurut gue sangat-sangat kompleks ya ternyata ya. Maksud gue itu di luar kayak anjing, kalau kopi cuma ekstraksi gini-gini doang, lu sampai harus mikirkan berbagai macam bahan jadi satu gitu. Sama sih sebenarnya, ribetnya sama lah gitu ya. Kalau lu ngomongin fermentasi gitu kan, pasti kan lu juga lu ngukur kadar asamnya kan, lu pakai pH juga, sama aja sebenarnya. Dan kalau lu udah mastering di fermentasi gitu ya, lu bisa nerapin ini ke proses pasca panen, bener nggak? Benar. Ya kayak misalnya lu, at least lu tahu lah sebenarnya bagaimana cara fermentasi bekerja gitu, merubah gula menjadi asam. Kalau lu terlalu banyak gula jadi alkohol, kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi Ya, itu bisa diaplikasikan ke hal lain. Ya bisa banget gitu. Iya. Bisa banget. Bahkan gue sekarang tuh lagi di tempat gue sekarang, gue karena maksudnya gue nggak bilang kalau gue udah master ya, enggak lah. Gue bilang gue at least gue punya skill baru lah. Gue unlock skill baru gitu ya. Di industrinya sama food and beverage juga, tapi mungkin ranahnya berbeda gitu ya. Nah dari sini tuh gue sekarang lagi fokus untuk gimana cara manfaatin produk food waste lah yang ada di kopi. Contoh gini nih misalkan, kopi kan gak lu pakai lagi kan? Iya benar. Bisa kok gue bisa bikin sesuatu jadi minuman. Kayak gini masih bisa jadi minuman Bisa ya, ampas. dong, bisa. Kertas lo aja bisa gue jadiin garnish. Kertas lo gitu. Ya kan, kebayang gak lo maksud gue? Iya, kebayang. Kalau lo bisa berpikir untuk bagaimana cara apa ya? Menggunakan gitu ya keahlian skill baru lo ini untuk bisa mengolah produk-produk yang memang tadinya tuh langsung masuk ke tempat sampah. Gitu. Hal-hal kayak gitu lu dapat dari mana sih? Ide-ide kayak gitu? Ngulik aja gitu. Maksudnya bukan ngulik ya. Kalau Nggak ide mungkin sih dong, pasti nggak mungkin ya, dong ilham betul-betul. tiba-tiba. Ya inspirasi pasti ada gitu ya. Gue sekarang juga lagi banyak baca-baca artikel dari beberapa beberapa kategori-kategori yang memang belum pernah gue baca sebelumnya gitu ya. Kayak misalkan cara mengolah food waste itu dari sisi bartender seperti apa gitu. Karena di Hong Kong nih ada penicillin bar namanya. Itu punyanya orang Indonesia namanya Agung Prabowo. Dia udah terkenal banget lah gitu ya. Nah dia tuh sebenarnya konsepnya di penicillin bar itu adalah bagaimana cara dia bisa mengolah semua bahan baku yang memang menjadi waste produk gitu ya di kitchen. Jadi kan dia serving food nih. Kayak contohnya nih, lo tau oyster kan? Tahu. Kan kita makan dagingnya doang nih. Sisa kerangnya, Nah, kulitnya yang itu keras dibuang kan? Nah, Iya. itu kemudian diolah menjadi sebuah bahan baku untuk koktailnya dia. Bahkan biji alpukat nih, Di. Iya. Alpukat tuh biji bulat nih. Iya. Sama dia di frozen, akhirnya jadi es batu. Kebayang nggak lo? Nggak kebuang gitu. Jadi kayak alpukatnya dipakai buat jadi bahan baku makanan lah ya, atau bahan baku minuman. Tapi bijinya kan kebuang nih. Iya. Akhirnya sama dia dibersihin, di frozen, Jadi es batu. jadi es batu nih. Ngerti nggak? Kayak maksud gua, loh, kita emang nggak bisa nih di kopi kan waste banyak banget. Ya, Iya. contoh mungkin kalau di kebun kaskara udah dipakai jadi minuman dipakai lah juga. jadi minuman juga gitu ya. Terus banyak hal lah yang memang sekarang udah beberapa kayak pertanian di industri agrikultur udah ada orang yang memang sebenarnya memanfaatkan sampah-sampah lingkungan itu menjadi pupuk mungkin atau apapun itu ya. Nah kita juga orang hilir juga harus berpikir gimana caranya lo bisa memanfaatkan food waste yang ada di restoran atau di tempat kita sendiri untuk menjadi produk yang ada value-nya. At least dia nggak langsung masuk ke tempat sampah gitu. Dia Ada pengolahan lainnya tuh. Di upcycle dulu Nggak, gitu. duduk agak miring supaya kamera kelihatan. Kan lu mau muka lu kelihatan kan? Gitu. Ya gitulah. Jadi di upcycling dulu, diolah dulu lah gitu ya. Dan lu mau melakukan hal itu? Belum, tapi gue udah coba-coba, udah beberapa kali coba Di kemarin. Cold Heart apa di Smith? Dua-duanya? Nanti akan dua-duanya. Tapi kan sebenarnya playground gue di Cold Heart. Ini playground dulu ya, kita ngomongin playground gitu. Tapi kalau mengaplikasikannya kan bisa di mana aja. Yeah. Kalau misalkan gue udah punya resepnya, gue udah punya udah punya patternnya, kan gue tinggal duplikasi ke Smith kayak ke mana gitu. Terus kalau kita mikir cara jualannya nih, Gak? Lu sepede apa sih sampai berani jualan? Oh si Sick Bev ini? Sick Bev itu ya. Soalnya kan ya ini kan kita bilang era kopi susu lah ya. Udah lewat belum sih? Enggak juga. Kenangan Heritage kemarin ada kok mixologist.
Lah, bener nggak? Iya bener. Gini, menurut gua, Ri... Berarti lu ngubah pasar dong? Nggak juga. Gua nggak beranggapan seperti itu ya. Gua nggak tahu kalau lu beranggapan seperti itu. Gua beranggapan seperti itu Ya pokoknya. nggak apa-apa juga, kan hak lo. Iya. Kalau gua melihat sebenarnya gini ya, ya semua... Enggak, kalau lu mau air putih, silakan. Baik banget lo. Ada cemilan nggak sih? Terus. Pokoknya berawal dari sebenarnya keresahan gue sebagai barista yang udah cukup lama gitu ya, gue mau ngapain lagi sih di kopi gitu kan. Nah sedangkan kalau misalkan gue tipikal orang yang gue nggak suka jadi followers, gue lebih suka jadi creator. Oke, paham. Jadi mindset gue udah ada kayak gitu. Jadi kalau gue bisa create sesuatu, berhasil atau enggak urusan belakangan. Yang penting create aja dulu gitu kan. Ya udah, gue memanfaatkan memang apa yang gue percaya gitu ya. Di mana signature drinks ini tadi berawal dari keresahan gue di kompetisi, setiap gue habis kompetisi atau setiap semua orang habis kompetisi mereka selalu bikin pop up, ngerti nggak? Iya, paham. Ya kan? Lu bikin signature drink segala macam, kenapa itu nggak diaplikasikan setiap hari di kafe? Padahal kalau lu lihat brand yang memang sudah sebesar Starbucks, mereka tuh punya seasonal drinks. Iya, benar. Ya mereka punya signature drinks gitu ya. Walaupun konteksnya adalah frappe atau mungkin kayak powder based drinks, tapi kan itu sama aja gitu. Tinggal lo aja berpikir gimana caranya supaya tidak pakai frappe atau supaya tidak pakai powder misalkan gitu kan, pakai bahan baku lain. Nah jadi karena itu gue mencoba untuk melihat sesuatu yang memang bisa menjadikan coffee shop ini berkarakter. Kan pertama kali kan pilot projectnya kan di Smith Bandung ya, 2019. Yang lo bikin ada bar khususnya itu kan? Gitu kan. Mungkin sebelumnya belum pernah ada gitu kan. Bukan belum pernah ada, gue nggak tahu ya. Mungkin kayaknya ada tapi nggak seserius itulah. Ya paling Nggak seniat itulah gitu ya. Iya. Jadi gue melihat kalau signature drinks ini tuh bisa menjadi sebuah karakter atau unique selling point ya di coffee shop, mau apapun coffee shopnya gitu. Soalnya setiap gua waktu buka Smith Bandung itu gua kan lama nih ceritanya di Bandung itu muter-muter untuk cari gitulah ceritanya. Apa sih sebenarnya di Bandung belum ada gitu. Nah, gue setiap pergi ke coffee shop A selalu, Mas di sini minuman andalannya apa ya? Kita punya es kopi susu A. Ke tempat lain, oh kita punya es kopi susu ini Kak, kita punya es kopi susu pandan, kita punya es kopi susu butterscotch. Kan at the end of the day itu es kopi susu lagi, Ri. Iya, benar. Cuma ada rasa aftertaste beda aja. Sama namanya beda gitu. Es kopi susu tangga, es kopi susu apa. Sama aja sama gula aren. Jadi menurut gua kayak, aduh, kalau gua jadi es kopi susu Smith, orang mau beli gak ya? Ngerti gak sih lo? Yeah. Kayak es kopi susu shoot me in the head gitu. Yalah, nggak mungkin kali ya gitu. Mungkin ada yang beli tapi apalagi lu orangnya suka pengen beda gitu ya. Iya, itu maksud gua. Nggak deh, udah deh, gue akhirnya berpikir untuk bisa membawa si konsep signature drinks yang ada di kompetisi ini menjadi lebih bisa dijual di kafe gitu. Ya mungkin gue nggak pakai bahan baku yang gue pakai di kompetisi ya, karena itu kan semua fresh ingredients ya gitu ya. Maksudnya fresh ingredients dan cost-nya juga besar gitu. Dan gue juga nggak pengen jual mahal-mahal banget sebenarnya gitu ya. Supaya orang bisa masuk lah sama buying power mereka lah gitu ya, si harganya gitu ya. Jadi udahlah gue bikin lah. Tapi gue bikin narasi, jadi kayak kopi gitu kan. Gue sadar kalau misalkan beberapa tahun belakangan kan kopi lu kayak Space lah ya contohnya. Dia ngejual flavor kan, akhirnya kayak halu banana, itu menurut gue marketingnya sangat bagus. Oh, yang ada di packaging ada nama flavornya gitu? Benar, kan ada storytellingnya juga. Nah kenapa gue nggak melakukan itu di signature drinks? Akhirnya gue bikinlah Hello Sunshine, gue bikinlah Coffee Sour, gue bikinlah Count Cameo gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih Hello Sunshine gitu kan? Ya gue tuh bukan terserah gue, saya coba terinspirasi dari beberapa lagu-lagu yang gue pakai di kompetisi. Lagunya Bill Withers lah, lagunya lain. Gue masukin ini jadi minuman. Akhirnya gue kasih narasi tuh Hello Sunshine bla 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 bla, bikinnya pakai bla 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 gitu. Jadi ibaratkan yang gue jual bukan cuma minuman tapi juga inspirasi gue membuat minuman tersebut. Kan kalau nih, makanya kenapa gue ikut CIGS, Ri? Karena itu sebebas itu, Ri. Apalagi pakai alkohol nih? Enggak, gini. Lu boleh kok, misalkan lu bilang kalau minuman lu ini terinspirasi dari masa kecil, nggak ada hubungannya sama kopi gitu boleh. Nggak se-strict. Iya tapi lu pakai kopi gitu ya. Tapi kan maksudnya kan, ya lu boleh kalau inspirasi minuman lo ini itu dari misalkan waktu gua putus sama pacar gua gitu, kan boleh, ya nggak? Nah tapi akhirnya ya karena bebas gitu, namanya juga signature drinks, benar. Ya kan? Lu mau bilang kopi lo, minuman lo ini terinspirasi dari dari Fahri Murad gitu misalkan, makanya namanya Fahri Murad gitu. Misalkan minuman pahit banget tuh pasti. lumayan.
Nggak kayak gitu lah, Ri. Jadi kan justru itu adalah field yang paling bebas lu berekspresi. Itu Apalagi setelah lu ikut lomba, lu tambah makin menggila itu inspirasinya. Iya, maksud gua, kita ngomongin signature drinks, kalau di kompetisi barista kan harus related sama kopi yang lu pakai, karena nyambung. Oh, kalau di CGS enggak? Iya juga, tapi maksud gua kan banyak inspirasi yang bisa lu tanamkan di situ gitu. Kayak gua kemarin CGS, konsep gua adalah gua terinspirasi dari si kreativitas Mas Wahyu sebagai prosesor. Gitu yang peringitannya. Iya gitu. Jadi kan gua pakai kopinya dia, pakai Srikandi gitu kan. Jadi gue terinspirasi dari spiritnya dia sebagai prosesor, sebagai sebagai produsen kopi gitu ya, yang akhirnya bisa membuat kopinya dia dari tahun pertama sampai sekarang itu ada improvement terus. Berarti kan spiritnya bagus. Benar. Gue bawa itu menjadi sebuah minuman, makanya nama minuman gue Arjuna. Oke. Gitu, karena emang terinspirasi dari situ gitu. Jadi bahan baku yang gue pakai pun sebenarnya bahan baku yang memang sebenarnya gue coba create sendiri gitu ya, yang nantinya akan membuat minuman gue jadi sebuah minuman yang cukup harmonis dan kompleks gitu, karena ada campuran tangan bahan baku yang gue bikin sendiri di luar sponsor gitu kan. Ada sponsor, ada waktu itu ada Sabah, vodka dan lain-lain gitu. Jadi intinya seperti itu nih, maksud gue nggak bilang kok lomba ya, tapi field signature drinks ini adalah field yang paling justru lo bebas berekspresi dan lo bisa naruh semua kreativitas lo ke dalam sebuah minuman. Kalau di kopi kan nggak mungkin, kayak misalkan lo bilang kayak kopi ini tuh fermentasinya 12 jam ya kan, itu emang 12 jam dari petani gitu. Lu nggak bisa ngerubah ceritanya gitu kan. Tapi kalau signature drinks lu bisa ngapain aja. Kebayang gak lo maksud gue? Paham. Jadi kalau lo dituntut cuman untuk jadi barista yang hanya bikin produk tapi lu nggak punya kreativitas gitu ya, ya lo akan gitu-gitu aja gitu. Jadi misalkan lo kerja di sebuah coffee shop nih, di kedai temu ramah kopi gitu. Nah, lo bikin signature drinks gitu, misalkan cuman cold brew atau enggak kopi gitu ya, kasih lemon, kasih gula, tapi lo punya story di belakang itu gitu. Misalkan, oh ini namanya IK43 misalkan, karena gue ada pengalaman tersendiri dengan IK43 dan segala macam. Kan orang nggak mungkin pernah ngerasain IK43 ya sih? Terus mereka minum kok nggak ada kayak nggak kan? Tapi kan dia pasti relate sama apa? Sama cerita lo. Yang emang lo buat itu menjadi sebuah yang lo ambil dari cerita lo menjadi inspirasi untuk membuat minuman gitu. Jadi ekspresi gitu ya, emosi itu bisa lo taruh di minuman gitu. Berarti Sigbev ini narasinya banyak juga ya? Banyak nih, sama kayak gini misalkan, misalkan seniman gitu ya, mereka tuh mengekspresikan emosi mereka lewat gambar. Musisi ekspresikan emosi mereka lewat lagu. Lah kita, benar Pak. Lu ekspresiin emosi lo nih, cinta lo, passion lo gitu ya misalkan lewat kopi gitu ya, bisa. Tapi kan maksudnya kopi ya udah kopi gitu. Kayak misalnya ya lu nggak bisa ngerubah cerita kopinya karena itu udah karena basicnya udah seperti itu. Udah gitu. Seperti itu gitu ya. Yang lu bisa dikulik di kopi kan teknis semua kan. Bagaimana cara lu nyeduh gitu ya. Bagaimana cara lu ngatur semua variabel. Tapi kalau di minuman signature, lu bisa ekspresiin apapun itu, men. Apapun itu gitu, terserah lu kan, itu signature. Dan nggak harus, dan signature itu nggak ada salah, nggak ada benar ya. Dan nggak ada kurikulumnya juga. Nggak ada pakemnya ya? Iya, nggak ada pakemnya. Lu terserah mau bikin kopi pakai wasabi, terserah lu. Gue aja pakai Tabasco bikin kok di Smith gitu ya kan. Iya, gue pernah lihat tuh. Ya maksud gue itu signature gitu. Asalkan lo tahu apa yang lo lakuin dan lo bisa ngedeliver message yang lo mau sampaikan. That's all. Customer terima nggak? Lah, buktinya Cold Heart buka 3 sekarang. Si anjing. Tahun depan buka 3 lagi. Ini customer service gue. Customer service gue nambah nih. Bersihin ini. Yang enggak, maksud gue, jujur gue agak-agak berat di Cold Heart gitu. Kenapa berat? Karena justru pemainnya kan masih sedikit. Dan belum ada standar dari, ngerti gak lo? Kalau kayak contoh, gue buka coffee shop, jualan es kopi susu, lo udah ada benchmarknya. Oh, kopi tuku yang paling laku. Jadi dia gitu-gitu. Ya gue misalkan, gue akan bikin yang memang mungkin mirip-mirip sama kopi tuku gitu. Tapi kalau lo bikin kayak gini, gue bikin, let's say, gue nggak bilang mocktail ya, karena mocktail itu konotasinya negatif. Beda. Jadi gue nggak pernah bilang kayak minuman gue mocktail gitu. Karena mocktail itu kan sebenarnya kalau di ranah si bartender dan lain-lain gitu ya, mereka tuh berpikir kalau mocktail ini adalah mocking cocktail. Jadi ada mockingnya gitu. Apa tuh mocking? Mocking tuh apa? Mocking apa sih bahasa Indonesia? Ejek lah, ejek. Oh. Iya. Nggak, soalnya selama ini gue mikir apa yang lu buat tuh coffee mocktail. Iya betul memang, tapi gue bilangnya zero proof cocktail.
Zero proof? Jadi zero proof cocktail. Ini Bentar, gue pengen nanya, koktail sama koktail bedanya apa sih? Oh, bedanya kalau koktail sama koktail. Kalau koktail itu kan pasti menggunakan alkohol. Kalau Oke. koktail memang minuman yang diracik tidak menggunakan alkohol. Oh, bedanya non alkohol sama alkohol doang. Ya, sebenarnya seperti itu. Kalau gitu. lu nyebutnya Cuman kan banyak orang yang memang sebenarnya masih belum paham mocktail itu kan, oh mocktail ya, oh pasti mojito ya, yang cuman sirup pakai soda. oke, paham. Daun mint. Iya, kayak gitulah. Maksudnya ini konsumen ya, gue bilangnya. Kan padahal sebenarnya luas banget, Ri. Mocktail itu kan sebenarnya ya sama aja sebenarnya sama koktail itu. Eksplorasinya sama, bedanya dia non alkohol aja. Cuman memang ada beberapa statement dari beberapa expert gitu ya di luar gitu yang bilang kalau kenapa lo harus bilang mocktail gitu kan. Padahal sebenarnya kan lo tinggal aja bilang spirit free atau alcohol free atau zero proof cocktail gitu ya. Bener-bener kayak karena mocktail itu ya itu tadi gue bilang karena orang tuh taunya mocktail itu cuma seperti itu gitu. Maksudnya dia nggak se-complicated lo bikin cocktail. Ya cuma tinggal effortnya nggak sebanyak. Iya, padahal sebenarnya justru kalau lo pengen bikin sesuatu yang memang yang memang punya karakter, lo harus effort kan gitu. Nah, effort itu kan sebenarnya harus dikasih tahu ke market ke konsumen lo supaya konsumen lo juga bisa ada di posisi lo gitu, bisa ngerasain gitu effort lo. Makanya kenapa gue lebih pilih untuk menyebut tempat gue adalah Zero Proof Cocktail Bar. Zero Proof Cocktail, ya? Zero Proof Cocktail, jadi benar-benar 0%. Jadi biar Mbak Hijab bisa ikut minum gitu ya? Justru launchingnya bulan puasa kemarin. Wajib! Oh iya bener, yang di M-Block ya? Iya, launchingnya bulan puasa, customer pertama gue yang datang adalah Hijabers. Terus gue kasihnya adalah Zefroni. Zefroni itu Zero Proof Negroni. Kalau yang alkoholnya kan Negroni. Alkoholnya Negroni ya. Jadi plesetan aja gitu. Maksudnya gue bikin kayak Zefrotini, Zero Proof Espresso Martini. Yang tadinya di Zefroni ini pakai gin beneran, pakai Campari. Ya kita juga sebenarnya kayak kenapa gue berani bilang kayak gitu karena gue pakai bahan baku yang memang ada di gin gitu ya. Jadi gue bikin liquid botanical, gue bikin liquid herbs and spice, gue bikin liquid bitter. Jadi gue coba mengaplikasikan apa yang memang ada di industri koktail nih, kayak contoh whisky gitu ya. Ini yang gue ambil ini bukan metodenya ya, tapi rasanya. Misalkan gue ngerasain whisky ini ada rasa woody, ada smoky, ada rasa malt gitu ya. Jadi gimana caranya gue bisa menduplikasi rasa itu tanpa mengandung alkohol. Akhirnya gue coba buat bikin semacam liquid yang gue buat menggunakan bahan baku kayu-kayuan nih. Kayu-kayu yang bisa dikonsumsi ya, kayak kayu ada siwak bukan siwak. Oh, bukan gigi ya. Mahoni. Banyak lah pokoknya gue lupa lagi nama jenis kayunya, sumpah. Jadi ya ada pakai malt juga, pakai grain juga dan lain-lain gitu. Jadi terus gue bikin botanical liquid juga yang memang sebenarnya juga itu ada di gin lah. Kalau gin kan ada beberapa yang menggunakan juniper berries, ada yang menggunakan cardamom, ada yang menggunakan rosemary, orange peel di dalamnya gitu, dijadiin satu di distill menjadi sebuah gin gitu kan ya. Ada pakai timun lah gitu ya. Jadi ya gue coba ngulik tuh waktu itu gimana ya gue pengen bikin karakter liquid botanical gue nih, mau gin nih ke arah mana nih? Gin yang ke arah ke floral kah, gin yang arahnya ke spice kah, atau gin yang arahnya ke citrusy kah gitu ya. Kayak gitu loh. Jadi ya, versi halal ya. Iya, versi tidak difermentasi dan tidak difermentasi dan tidak distilasi gitu ya. Jadi gue cuman bikin itu dengan menggunakan campuran bahan baku dengan porsi yang memang sudah di R&D-in sebelumnya gitu ya. Misalnya berapa gram si liquid beberapa gram si rosemary-nya, berapa gram si dried orange peel-nya, berapa gram si juniper berries-nya dan lain-lainnya. Gue sous vide aja gitu. Gue sous vide beberapa jam supaya dapat ekstraksi yang memang tidak terlalu overpower dan tidak terlalu bitter gitu ya ekstraksinya gitu. Abis gue sous vide, gue leftover dulu, gue diemin aja gitu ya. Maksudnya gue diemin beberapa hari gitu ya. Abis itu gue simmer. Ya udah, abis itu udah kita coba pakai citric acid sedikit supaya naikin rasa sama vegetable glycerin. Jadi vegetable glycerin ini kan sebenarnya dipakai di vape ya. Iya. Nah, tapi kan dia kan food grade. Emang boleh? Dia food grade. Dipakai di minuman. Food grade dia 99% food grade menurut Tokopedia. Enggak, tapi gue juga minum. Enggak, tapi benar gitu. Maksudnya gue baca beberapa artikel memang sebenarnya itu kan flavor enhancer. Jadi kalau di vape itu kan sebenarnya cara lo bisa wangi banget itu kan, maksudnya selain biangnya dia ada si vegetable glycerin ini gitu. Fungsinya dia sebagai flavor enhancer.
Jadi gue coba untuk pertama kali gue juga coba di diri gue sendiri dulu gitu kan ya. Gue coba tambahin flavor enhancer, gue coba tambahin bodinya gimana ya caranya. Udah gue pakai Arabic gum, gue pakai xanthan gum, gue pakai corn syrup. Jadi banyak banget ya. Gue pakai malt syrup juga. Jadi banyak banget yang gue gue coba untuk eksperimen menggunakan bahan baku tadi untuk bisa membuat satu buah liquid doang gitu, Ri. Setelah effort lu yang sebanyak itu tuh, customer paham nggak? Justru paham atau enggaknya itu sebenarnya tergantung bagaimana cara staff gue menjelaskan ke customer gitu. Jadi ya sebenarnya challenge gue sekarang adalah bagaimana caranya gue bisa mendeliver message yang gue mau sampaikan ini ke kru gue dulu nih. Gue kan bilangnya bar crew ya, karena bukan barista, bukan bartender. Jadi bar crew. Bar crew ya? Bar crew. Jadi gue harus kan ini kan sebenarnya masih terlalu baru ya, Ri. Maksudnya baru gue April start ya, baru paling 8 bulan lah ya. Belum April tahun lalu? Tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini bener kan April kemarin pas bulan puasa gue launching. Bener. Belum ada setahun lah ya. Dan justru marketnya masih belum ada gitu. Karena lu ngapain sih masuk ke tempat gue cuma beli si Zero Proof ini gitu kan. Walaupun orang masih bilang ini mocktail nggak apa-apa. Gue tidak apa-apa, tapi pelan-pelan kita bilang ini Zero Proof cocktail bla bla segala macam. Yaitu karena lu tidak punya benchmark, lu tidak punya teman gitu ya. Teman tuh maksudnya adalah kedai-kedai lain yang memang punya konsep yang sama. Akhirnya ini menjadi sebuah challenge buat gue gitu. Emang belum ada yang serupa kayak Cohort ya? Paling cuma coffee shop yang ada bar itu. Oh iya. Ya kayak Smith di Bandung lah ya. Iya. Tapi yang full ini kayaknya belum ada ya? Belum. Full kayak Cohort gitu? Belum kayak. Nggak tahu. Gue belum cek lagi. Ada beberapa sih, ada satu punyanya bartender juga, namanya Bonbin Terrace ya, kalau nggak salah di Cikini. Itu juga sama, konsepnya 0% alkohol juga. Jadi kalau dia campaign-nya 0% Israel. Kalau gue kan zero proof gitu ya, kayak lebih ke arah. Jadi dia juga bartender gitu ya. Dan menurut gue kan gini, kenapa ini bisa jalan gitu ya? Pertama, menurut ini pola pikir gue aja ya, gitu ya. Kenapa gue bikin ini akhirnya? Pertama tadi kan mungkin karena dilema gue soal kopi tuh udah mentok, bukan mentok sih, udah capek. Akhirnya gue cari ranah lain. Yang kedua kompetisi itu. Yang kedua ya kompetisi. Oke. Yang selanjutnya itu karena gue baca-baca artikel gitu ya di luar negeri itu sebelum COVID ya bahkan orang tuh udah mulai concern sama healthy lifestyle. Jadi healthy lifestyle gitu ya. Jadi mereka udah mulai ngurangin porsi alkohol gitu ya. Ngurangin porsi minum alkohol gitu ya. Makanya banyak brand-brand spirit yang akhirnya mereka bikin yang namanya sih zero proof spirit atau non alcoholic spirit gitu ya. Tapi rasa menyerupai. Iya, tidak 100% karena kan etanol kan juga flavor enhancer gitu ya. Lo nambahin alkohol tuh aromatik apa gitu ya. Juga tidak seperti itulah, cuman bisa menjadi alternatif. Gitu. Jadi gue melihat itu dan gue melihat banyak perkembangan di industri beverage luar negeri kalau ini lanjut aja. Oke. Gue banyak melihat perkembangan di industri beverage luar negeri itu kalau ini bakal menjadi sebuah tren baru di sana lah gitu. Zero proof cocktail, kemudian zero proof spirit dan lain-lain. Nah, itu yang kedua, dan gue juga mempelajari soal banyak hal tentang botanicals juga gitu ya. Kalau kita tahu kan lo bisa mendapatkan endorfin gitu ya dari minum kopi gitu. Jadi lo bisa happy, ya kan? Gue pernah dapat ini dari Pak Eko, ilmu kayak gini gitu ya. Lo bisa lebih ramah gitu ya, karena lo banyak konsumsi kopi gitu ya. Nah, botanical itu mengandung adaptogen namanya. Jadi adaptogen itu sama kayak endorfin lah. Dia sebenarnya kayak khasiat atau senyawa yang memang sebenarnya ada di dalam si botanical ini gitu ya. Jadi ada beberapa bahan baku botanical itu yang mengandung namanya adaptogen. Adaptogen ini tuh sebenarnya fungsinya adalah calming sama relaxing, Ri. Jadi calming sama relaxing itu makin susah lagi ya. Karena tapi gue paham. Iya. Jadi calming sama relaxing ini kan sebenarnya kan manusia juga butuh itu kan. Ya kan lu seharian lu bekerja gitu ya, lu kan butuh istirahat gitu kan. Lu butuh sesuatu yang memang sebenarnya bisa membuat lu jadi relax. Makanya orang tuh kadang minum tisan ya gitu ya, bukan teh ya. Tisan tuh chamomile, lavender tuh tisan. Ya kayak orang-orang Inggris tuh ya. Kayak jadi teh yang memang bukan dihasilkan dari daun teh, tapi dari bunga-bungaan dan segala macam gitu ya. Itu kan sebenarnya ada khasiatnya. Lavender kan dipercaya untuk bisa lo supaya relax dan bisa tidur gitu-gitu. Kebayang nggak sih, lu pernah baca nggak sih khasiat-khasiat dari chamomile apa? Nah itu kan part of botanical nih. Jadi botanical itu kalau yang paling terkenal di luar negeri adalah itu ashwagandha dari India gitu ya. Jadi emang fungsinya adalah sebenarnya paling terkenal lagi adalah wheat. Apa itu?
Oh, wit. Yang paling terkenal lagi gitu ya. Kan fungsinya kan itu kan udah paling teratas tuh. Iya, paling terkenal lagi karena kan gini ya. Kemarin kayak gue ke South Africa gitu ya. Ternyata si wheat itu kan di sana legal, tapi digunakan untuk Medicine. Iya, maksudnya untuk farmasi gitu ya. Iya. Maksudnya kayak mereka menggunakan CBD oil ini gunanya untuk mereka bisa tidur. Ngerti gak? Jadi supaya Boleh nggak di Indonesia? gue bawa Mohon maaf Mas Yudis, ntar kita kedatangan BNN nih. Enggak, bukan. BNI. Loh, iya, maksudnya gue cuma pengen tahu aja. tapi boleh di Indonesia. Kayaknya nggak boleh deh. Boleh nggak sih? Kayaknya nggak boleh. Jangan. Halo BNI, Enggak, tapi kan kalau wheat itu kan sebenarnya mengandung THC sama CBD kan. Yeah. Nah, CBD itu kan sebenarnya nggak apa-apa. THC itu yang bikin adiktif kan. Iya nggak sih? Itunya yang mau lu ilangin. Nggak ada emang gua bawanya itu teh yang sudah diinfuse dengan CBD. Jadi bukan CBD asin ganjanya enggak. Ya, kalau lu nggak nyampe sini itu dia makanya. Itu dia. Jadi di sana tuh sebenarnya memang karena gua nggak tahu ya kenapa. Itu di Amerika juga banyak seperti itu ya. Atau di Eropa juga beberapa brand yang memang sebenarnya membuat produk yang diinfuse dengan CBD tujuannya adalah supaya lu bisa mendapatkan produk yang membantu lo untuk bisa lebih relax, lebih calm gitu. Bantu tidur, menurunkan stres gitu ya. Nah, masa itu mau lu pakai nggak ntar? Ada kan udah bikin brand baru namanya Nine Trees. Oh iya. Jadi konsepnya gini, Cold Heart ini sebenarnya ini karena maksudnya mungkin baru gua yang punya banyak mau nih ya dengan si botanical atau minuman anak ranah baru yang gua dalamin lah ya gitu ya. Jadi gua nggak mungkin bisa masukin semua ke satu brand. Oke. Cold Heart ini memang dari awal narasinya udah zero proof cocktail. Jadi memang sebenarnya itu kita mencoba. Lu mau buat brand baru lagi? Udah bikin. Jadi gua tuh balik lagi Cold Heart ini adalah memang sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa memberikan vibes atau suasana tapi lo bisa minum minuman yang tidak beralkohol. Karena majority orang-orang Indonesia kan muslim. Yeah. Kalau lo tawarkan masuk ke bar itu kan ya banyak juga yang minum gitu ya, bahkan rame gitu bar Amer bang. Bahkan rame bar ya, tapi gue mencoba untuk bisa meng-capture orang-orang yang tidak minum dan orang-orang yang memang pengen pergi ke bar, pengen ngerasain vibes-nya bar, pengen dapetin suasananya di bar, pengen dengerin musiknya di bar, tapi dia tidak minum alkohol. Nah itu tempat gue. Jadi konsepnya seperti itu sebenarnya. Berarti aman lah emak gue bawa situ ya? Aman kok, ibu gue aja udah minum kok si Brownie. Nah jadi itulah Ri, kenapa konsepnya Cold Heart ini terlihat seperti tidak seperti tempat-tempat lain warna-warni terus remang-remang karena emang apalagi yang di post blok ya. Iya, karena emang itu kan bar kan kayak gitu kan. Makanya pas gue liat pas Erick Thohir masuk, wah dia serasa balik ke Amerika nih waktu zaman kuliah. Iya kan gitu, vintage bar gitu ya. Jadi lampu-lampu LED ya warna kayak gini-gini lah ya gitu. Teman gelap, gelap dan settingannya layoutnya itu layout bar banget gitu ya. Ada pesan itu nyampe nggak sih ke customer lu? Pelan-pelan gitu kan, nggak bisa kan karena tadi gue bilang gitu ya, maksudnya yang pemainnya masih sedikit gitu ya, terus kemudian ntar lagi banyak kok selalu. Iya nggak apa-apa, gue seneng gitu kan, kalau banyak kan pasti ya ibarat lu kayak kalau jadi tukunya tapi di era zero proof inilah. Iya mungkin ya gitu, ya gue nggak tahu, tapi lihat aja lah gitu. Maksud gue kan ya kalau nggak banyak pun sebenarnya gue masih akan tetap fight for it juga gitu, karena gue masih melihat ada celah aja gitu, ada apa ya, ada kesempatan lah. Berarti ini bakal jadi the next thing, maksudnya si minuman Sick Bev ini nih? Ya mungkin gitu ya. Bukan cuma yang paling kayak Cold Heart ini cuma bertahan setahun gitu. Tapi tuh ini nggak bisa gantiin tren es kopi susu ya. Gitu. Karena es kopi susu kan sebenarnya kan kenapa dia rame banget, karena kan sebenarnya kan gampang, murah, lebih merakyat. Murah, lebih ya. Terus habis itu kan lo maksudnya kemasannya juga bisa lo bawa kemana-mana gitu ya gitu. Nah kalau ini kan sebenarnya lebih ke experience ya gitu ya, cara minumnya. Ini inovasi baru mungkin iya gitu. Kalau dibilang tren baru ya mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi mungkin tidak bisa menggantikan es kopi susu. Es kopi susu harus tetap ada, karena itu kan jualannya gitu. Cuan banget. Cuannya gitu kan. Tapi kan untuk menjadikan coffee shop lo ini berbeda dengan coffee shop lain, lo harus ada signature drinks. Ya. Kalau enggak, yang bedain tempat lo sama tempat lain apa? Kalau cuma jual espresso lagi, kalau lo cuma jual latte lagi, cappuccino lagi, lo nggak ada sesuatu yang bikin orang datang ke tempat lo gitu. Selain service lo yang ramah gitu ya mungkin. Tapi kan sekarang kan coffee shop itu kan sifatnya neighborhood ya, tetangga gitu ya. Benar. Lo nggak mungkin dari Jakarta Barat nih lo ke Tangerang cuma pengen kopi hitam doang setiap hari kan nggak mungkin.
lu pengen ke Tangerang karena lu pengen nyobain, mereka tuh punya minuman enak banget loh. Itu mungkin. Atau mereka punya barista ramah banget. Itu mungkin. Tapi kalau setiap hari ke sana cuma buat minum kopi hitam, ya mendingan tetangga gue sih kan ada. Mendingan deket gitu. Iya kan kayak gitu kan sifatnya kan gitu. Jadi lu harus mencoba untuk membuat kedai kopi yang memang punya karakter, punya identitas. Salah satunya adalah signature drinks. Itu yang gue percaya. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa juga. Kan nggak masalah pendapat orang. Iyalah, itu yang gue percaya. Gitu sih. Berarti kalau gue lihat dari yang lu omongin nih, berarti barista sekarang tuh nggak cuma dituntut kopi doang gitu ya? Dari dulu kan juga gitu, Rik. Waktu gue pertama kali jadi barista juga di Dante ya 2009, dan gue dituntut untuk bikin produk. Selain kopi gitu. Soalnya kan orang sekarang tuh mikirnya, ini gara-gara lu juga anjing. Wah, kita tuh mau jadi barista supaya jadi Mas Aga, bikin kopi. Kita nggak mau ngangkat kursi, kita nggak mau ngepel, kita mau bikin kopi. Nah itu kan fundamental ya. Maksudnya fundamentalnya jadi barista ya lu harus ngepel. Ya maksud gue nggak tahu kalau gue bisa mengkategorikan barista itu kan ada yang memang poser. Lo ya boleh. Dong. Nah ini gue merasa apa itu kategori barista tuh? Bukan. Enggak, kan ada yang atlet, memang ya. Jadi apa poser? Poser tuh apa tuh? Kalau boleh tahu tuh. Kasih tahu dong. Enggak tahu ya, poser tuh kayak udah. Lu yang ngomong anjing, masa lu yang enggak poser tuh ya maksudnya mungkin ya. Ini kan lagi-lagi nih menurut gue. Enggak bakal juga disalahin enggak telo. Iya, poser tuh mungkin kayak barista yang cuman kok susah sih ngomongnya? Enggak lah, udah lah yang lain aja topiknya. Poser tuh yang cuma gaya-gayaan doang gitu ya? Ya bisa jadi. Kayak kalau main PUBG di dalam bar itu mungkin. Oke. Gak ada customer ngerokok depan gitu. Banyak kayak gitu. Terus atlet apa tuh? Enggak, bukan atlet tuh biasanya kayak mungkin gue pengen tahu kategori barista menurut lo. Lu udah ngomong soalnya nih. Ya, poser, atlet. Atlet apa? Nggak bisa, nggak tahu ya kalau menurut gue ada orang yang memang ngulik banget gitu ya. Ada bener-bener kayak gue suka banget nih sama industri ini sampai akhirnya mereka tuh mencoba untuk mencari kebenaran lah gitu ya. Kan kalau resep Fahri tuh A, B, C, dan D misalkan. Kan lu harusnya tidak menelan mentah-mentah. Lu harus tahu tujuannya. Variabel yang lu pakai memang sama Fahri pakai. Kan terus kemudian kayak memang pola lo nyeduh tuh emang sama kayak Fahri pakai kan banyak ya, environment dan segala macam. Kan nggak mungkin nelan mentah-mentah gitu ya. Nah kan ada orang yang memang mungkin resep Fahri ini paling applicable di semua kopi. Coba deh gue kulik lagi yang menurut gue lebih applicable buat cafe gue gitu. Jadi nggak 100% pakai resep lo gitu. Dia cuma terinspirasi tapi dia kulik lagi gitu. Ditelaah dulu lah ya. Lagi. Itu mungkin kayak orang-orang yang memang dan dia kompetitif juga gitu ya. Jadi biasanya kan memang kalau ada kompetisi udah pasti join lah. Ya udah pasti maksudnya pola pikirnya ikut kompetisi bukan cuman cari pengalaman. Tapi ikut kompetisi emang tujuannya pengen belajar, improve diri sendiri. Kan banyak dong, lu ikut kompetisi kan pasti nambah networking selain lu ikut kompetisi karena menang ya. Terus lu bikin muscle memory lu jadi lebih bagus gitu kan. Ya karena kalau semakin lu sering latihan kan semakin lu repetisi gitu ya, semakin terbiasa gitu kan. Dan ikut kompetisi juga kan banyak value lain bukan cuma menang gitu. Jadi kayak gitu-gitu lah gue berpikir itu mungkin yang sering ngulik lah ya gitu. Ada juga memang sebenarnya ada barista apa lagi tuh? Jenisnya tuh. Enggak, ada juga memang sebenarnya mereka lebih ke barista tuh yang memang mereka percaya kalau ternyata market itu adalah konsumen itu adalah ini kalau gue aset ya, kalau gue bilangnya aset ya. Kenapa aset? Karena dia tuh sebenarnya dia bekerja di manapun ya, dia punya sense of belonging sama tempat dia bekerja. Oke. Jadi dia tuh berpikir kalau lagi COVID nih contoh kemarin ya, dia nggak berpikir kalau aduh gue di layoff ya. Lu harus berpikir bagaimana caranya perusahaan lu bisa survive supaya bisa bayar lu. Kan mungkin beberapa owner coffee shop tuh stres. Paham. Kan di sini butuh peran lu sebagai barista untuk bisa ya lu anggaplah ada inisiatif lah gitu ya. Ya ada sesuatu yang bisa lu kasih kontribusi gitu ya. Kontribusi yang bisa lu kasih ke tempat lu bekerja supaya ya perusahaan tempat lu bekerja atau coffee shop tempat lu bekerja itu tetap survive, tetap bertahan gitu, tetap ada terobosan kan karena lu yang setiap hari ketemu customer kan, lu kan tahu maunya customer apa. Jadi menurut gue dia tuh aset gitu. Jadi mikirin juga coffee shopnya seperti apa, jangka panjangnya. Bahkan gue pernah ditanya loh ya sama staff yang menurut gue ini dia mungkin bisa jadi potensi aset gue ya gitu ya. Jadi ditanyakan ini kita berapa tahun depan ada planning apa ya?
2 tahun lagi planningnya ngapain ya gitu. Jadi menurut gua lu berhak lo nanya itu ke bos lo. Karena lu ntar dibilangin lagi, wah lu mau tahu banget gitu. Lo gini nih, sekarang lu bekerja kan lu pasti meniti karir dong. Lu kan punya karir, lu kan pasti bakal mengejar karir lo. Tapi kalau lo ternyata tidak melihat itu ada karir di situ selama 2 tahun 3 tahun tidak ada rencana, ya ngapain gitu ya lu wasting time. Ya. Bener nggak? Benar. Ya kan? Maksudnya wasting time. At the end of the day lu ujung-ujungnya lu bakal cabut juga. Cuman lebih lama aja cabutnya gitu karena lu ya kalau menurut gue ya itu berhak ditanya gitu. Maksudnya ini kita 2 tahun lagi apa sih, apa ekspansi kah atau mungkin bikin program baru kah atau apa yang dimana nanti gue tuh bisa nggak sih meniti karir di sini gitu, ada jenjang karir nggak sih di sini gitu. Itu menurut gue bagus gitu ya. Gue seneng malah kalau misalkan ada yang nanya seperti itu ke gue, kayak oh berarti emang dia peduli banget sama brand ini gitu, dan juga buat karir dia pengen apa ya, ibaratkan pengen tahu kejelasan dia sebagai staff gitu ya di situ sebagai barista. Apakah gue bisa ikut lo dari nol nih sampai perusahaan ini besar gitu ya kan lumayan gitu kalau lo nggak pindah-pindah kerja tapi lo dari nol sama mereka gitu ya, tapi lo tahu gitu planning mereka ngapain aja dan ada jenjangnya gitu kan. Iya gitu, itu kan aset ya gitu ya, kayak gitu-gitulah. Apalagi jenis barista ini? Enggak sih, udah itu aja nih. Masih banyak lah harusnya. Nggak cukup lah. Berarti yang balik lagi ke pertanyaan gua tadi, barista sekarang tuh ya harus lebih fleksibel ya? Iya, karena gini dan melihat peluang gitu. Karena kan yang kalau gue lihat dari lu nih, lu kan jago banget yang melihat peluang nih. Atau mencari peluang gitu loh. Ya nggak semua orang harus kayak gitu ya. Ya maksudnya kayak gini lu bisa berani jualan gini kan berarti ada peluang yang lu lihat gitu kan. Dan nggak semua orang bisa ngeliat peluang itu kan. Iya. Iya karena ya itu tadi gitu. Kalau lu pengen improve diri lo gitu ya, memperbagus personal branding lo gitu ya. Ya lo harus perform aja. Kalau lu perform gitu kan, lu perform dalam artian apa nih? Ya perform aja. Maksudnya kan gini. Kayak tadi lo bilang gitu, kenapa barista sekarang fleksibel? Karena menurut gua kalau lu cuma sekedar bikin produk yang disuruh gitu ya, atau yang memang sudah ada di menu dan udah sesuai SOP gitu ya itu nggak apa-apa gitu, emang itu pekerjaan lo. Tapi kan alangkah baiknya kalau misalkan lu bisa memberikan sebuah tadi ya, lu mencoba untuk menjadi barista yang memikirkan juga ya kemajuan bisnis atau kemajuan coffee tempat shopnya kerjanya gitu kan. Kalau lu bisa let's say gini ya, misalkan dulu waktu gue di Tanah Merah gue kan bisa foto nih ceritanya. Akhirnya gue menggunakan skill gue untuk apa ya, ibaratkan ya udah nih gimana kalau kita jalanin sosial media Tanah Merah. Ya gue foto-foto deh awal-awal gitu kan, sampai akhirnya kita hire profesional kan. Ya maksudnya ya memang itu bukan job desk kita gitu, tapi kan itu membantu. Ngerti gak sih lu? Berarti nggak mesti harus tentang kok. Nggak berarti harus produk ya, maksud gue, tapi gini loh, kayak at least boleh tiktokan gitu kan, kalau bisa bantu naikin coffee shop. Iya juga sih, nggak salah juga sih. Kan sekarang banyak tuh barista yang tiktokan tuh. Tapi ya bener juga sih, nggak salah juga lagi lu. Iya. Nggak salah juga lagi. Iya tapi kan barista tiktokan, tapi dia, wih coffee shopnya jadi rame, apalagi gampang kan dapat follower sama like dari juga lagi. TikTok. Gue belum kepikiran itu lagi Li. Nggak, tapi maksud gue ya nggak tahu ya, mungkin kalau memang dia ternyata bisa jadi slash marketing ya kalau misalkan si punya coffee shopnya merasa it's okay dan itu meningkatkan sales, ujung-ujungnya kan pasti lo bikin sesuatu kan lo pengen profit ya, bikin coffee shop lo pengen ada profit. Ya kalau itu bisa mengarahkan ke arah situ ya, atau positif gitu ya, nggak apa-apa sih harusnya ya. Gue juga akan berpikir oh iya nggak apa-apa, it's okay gitu. Gue akan berpikir demikian karena memang positif gitu. Tapi mungkin harus di schedulein aja, jangan pas lagi nge-shift tiba-tiba tiktokan gitu mungkin. Tapi tiktokannya jangan yang joget-joget gitu ya. Iya, enggak lah, maksudnya tentang produk lah. Iya. Saya gue pernah lihat kan kayak wah kalau Mas Aga itu katanya begini-gini tuh. Tapi itu menurut lo gimana tiktokan gitu? Ya nggak apa-apa sih, ya, asal bener aja gitu yang disampaikan gitu. Iya sih, gue juga belum. Soalnya kan sekarang eranya udah berubah kan. Kalau kita main Instagram mulu kayaknya makin ketinggalan, anjing harus main di area berbeda juga. Iya, jadi maksud gue fleksibel itu ranahnya banyak ya gitu. Maksudnya lo bisa kontribusi di banyak aspek gitu. Bukan berarti nambahin kerjaan lo gitu, tapi di situ adalah momen lo perform, menunjukkan kalau memang lo tuh bisa dipercaya. Udah gitu kan maksudnya. Sambil open BO gitu. BO tau? Open BO, booking online. Enggak.
Bioskop online. Lu pura-pura gak tahu lagi anjing. Lucu ya. Terakhir nih Gak. Terakhir. Udah oke. mau 1 jam bos. Oh iya, siap, santai. Udah sama 1 jam. Kedepannya lu mau bawa kemana nih si Cold Heart nih? Kan tadi barista lu nanya tuh 2-3 tahun itu barista lu. Oke, sekarang lu yang nanya ke gue nih. Iya, lu mau bawa kemana tuh Kalau- si produk lu atau Smith kek, Cold Heart kek atau yang Oke. tadi yang baru? Oke. Kalau kedepannya sebenarnya udah pasti kan ini takes time lah ya buat memperkenalkan produk, bukan produk baru ya, tapi Bentar gak? Kan dulu lu pernah mau jualan apa? Minuman kaleng RTD, gitu. iya RTD, iya. Apakah itu bakal seperti itu Iya, juga atau iya gimana? mungkin gitu. Kalau dari planning kita sih sebenarnya mungkin kita memanfaatkan, kan ini belum setahun kalau Cold Heart gitu ya. Jadi mungkin setahun sampai 2 tahun pertama itu masih fase promosi lah. Promosi itu maksudnya adalah gue memperkenalkan dulu nih kalau misalkan ini ada ini tuh mungkin kayak semacam bukan produk baru ya, tapi mungkin apa ya, kayak sesuatu yang baru lah gitu ya. Mungkin bisa dibilang merubah mindset orang dulu tentang signature drinks, memberikan ya inilah deliver message dulu, karena gue belum 100% selesai juga gitu. R&D kita masih terus berjalan, Ri. Kita masih terus R&D karena belum, ya kan tadi gue bilang ya nggak ada benchmarknya, lu mau ngikutin siapa gitu kan. Sampai akhirnya gue juga coba beli beberapa produk-produk yang udah rilis duluan di luar negeri untuk bisa gue jadiin acuan. Oke. Gitu. Jadi gue ada acuan nih gitu kan. Terus mungkin setelah kita selesai fase promosi, fase berikutnya adalah mungkin kita maunya arahnya manufacturing sih. Jadi gue juga pengen sebenarnya bikin distillery di sini ya, tapi yang produksi non alcoholic spirit gitu. Jadi gue akan jual kayak misalkan kayak gue jual non botanical liquid gue itu di retail market gitu. Gue kalau aimnya kalau Market gede ya? iya, RTD gue juga harus masuk ke market gitu ya, ke retail market gitu ya. Nah kalau dibilang goal Cold Heart paling yang lu paling achieve tuh apa sih? Gue pengen menjadi non alcoholic spirit pertama yang tersertifikat halal di Indonesia. Karena Bintang belum ada sertifikat halal. Bintang Zero itu nggak ada sertifikat halal. Gitu. Jadi mungkin gue mau mencoba menjadi yang pertama gitu ya, produksi non alcoholic spirit gitu ya, atau non alcoholic cocktail, zero proof cocktail ini punya sertifikat halal. Gue pengennya ke situ. Greensen juga enggak deh. Greenset kan gak ada alkohol. Oh iya gak ada alkohol ya. Gue gak tahu kalau Greenset, belum tahu ya. Tapi kalau Bintang kan maksudnya Bintang kan dia bir ya. Tapi kan dia punya Bintang Zero kan, yang 0%. Tapi dia nggak dapat sertifikat halal. Oh, berarti paling dekat lu ngincer. Ya misalkan gue punya Zefroni tapi ada sertifikat halal, aman nih gue minum Negroni gitu ya. Masalah atau enggak kayak botanical Zefroni habis itu dipakai pas ada pengajian, Zefroni. Iya, kan seru ya, kayak dia ada majelis taklim ibu-ibu gitu kan. Berdosa gue. Lah, emang beneran gak ada alkoholnya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kalau di Cold Heart mungkin ke arah situ, nanti larinya manufacturing, kemudian nanti mungkin jadi kayak botanical bar pertama di Indonesia gitu ya. Botanical kan ada botanical yang memang bisa kayak gini kan botanical, tapi lu bisa konsumsi atau enggak gitu. Jadi gue pengen ngasih tahu ke orang kalau ternyata lu harus bisa melihat gitu ya, di sekitar lo gitu ya, apa yang bisa lo konsumsi gitu ya, atau bisa lo jadikan produk atau minuman gitu ya, kayak gitu yang memiliki benefit. Itu Cold Heart. Kalau Smith sendiri Ini kita lagi kopinya gimana nih? Iya, kopi masih terus. Masih. Hidup kopi lu maksudnya. Ya kalau di kopi gue pasti akan balik lagi, gue pasti pengen ikut kompetisi gitu ya. IBC. Ya mungkin gitu, karena gue ikut kompetisi itu bukan karena mau menang mau kalah juga sebenarnya, karena gue sadar kalau di setiap kompetisi itu gue ada perubahan gitu ya. Gue ikut IBC 2018 jadi Cold Heart, jadi planning Cold Heart. Gue ikut CIGES jadi toko Cold Heart gitu. Jadi yang gue ambil tuh sebenarnya adalah hasil dari gue ikut kompetisi, bukan pas mau menang ya. Mau menang mau sih sebenarnya. Ya itu bonus lah ya. Enggak juga. target. Iya, pasti lah harus ada target gitu. Kalau Smith sendiri kan emang kita lagi mau memperluas roastery juga gitu ya, lagi mau coba ambil sertifikat juga kayak BPOM dan lain-lain segala macam supaya kita bisa memarketkan produk kita bisa lebih luas lagi gitu ya. Jadi ke arah situ lah, semua ke arah situ nanti ujung-ujungnya gitu ya. Karena susah juga sekarang kalau kita mau ekspansi retail pun sangat kompetitif ya kan. Makanya gue Cold Heart itu adanya di tengah-tengah M-Block, grupnya Blok lah, di Post Blok, JNM Blok, karena mereka udah punya market yang masuk ke dalam area mereka itu udah ratusan orang gitu. Jadi gue tinggal utilize aja yang udah datang gitu. Kalau gue berdiri sendiri mungkin gue nggak seramai sekarang nih. Benar. Kayak gitulah. Itu sih udah sih, kalau apalagi yang mau tanya ke depannya. Udah, itu doang. Oke deh Bapak Aga, terima kasih banyak sudah mau datang. Terima kasih. Ntar abis ini
di balik record gue seduhin Yujino Des. Azuzu Des. Yujino Des. Azuzu Des. Oke, and this is my time.